Kejadiannya tuh di hari ke-3 atau ke-4 lupa ya. Nah cuma di hari-hari biasanya seperti biasalah ospek malam kayak bikin apa, ada tanda panah harus kesini. Iya kayak pos gitu lah ya. Jadi kayak Kemasukan gitu ya. kayak kemasukan. Jadi dia di tenda tuh keliling. Jadi ada mahasiswa sambil lari kan pasti seenggaknya ngejar nggak kan gitu kan. Halo teman-teman, balik lagi di Basic Mystery. Kali ini kita bakal ngedengar ceritanya dari Mang Cepi. Kita langsung aja ya ke ceritanya. Jadi gini ceritanya ya teman-teman, kejadian ini tuh sebenarnya yang dialami oleh kakak Cepi ya. Itu kakak kandung asli ya, kakak pertama dari 4 bersaudara. Nah jadi ceritanya dulu kakak Cepi itu baru lulus SMA ya. Terus rencananya dia mau melanjutkan kuliah di Jatinangor, daerah Jatinangor. Nah nggak usah disebutin lah, di situ juga banyak kampus-kampus. Nah dari situ ya seperti biasa lah, mahasiswa baru harus apa sih, nyiapin buat ospek kayak gitulah. Hari pertama ya biasa perkenalan gitu kan ya, dan akhirnya itu tuh keterima lah, anggap ya udah keterima. Biar kita langsung ke intinya teman-teman. Nah di hari pertama cuma ya perkenalan gitu katanya. Hari kedua tuh biasanya udah ada suruh bawa balon lah, bawa itulah, bawa apalah gitu ya. Ya seperti biasalah pada ospek pada umumnya lah. Ya, ospek zaman dulu kan gitu ya. Betul. Sampai ke hari ketiga masih seperti biasa kayak gitu. Nah setelah itu tuh ada acara yang beda dari ospek-ospek biasa. Ada kayak camping apa ya dibilangnya kalau sekarang ya, jurit malam. Nah jurit malam ya, kemana gitu, ke misalkan kalau salah dulu tuh di Lembang, daerah Lembang. Nah sebenarnya dari situ kakak tuh udah kayak apa ya, ragu ya, bilang ke orang tua tuh, Pak ini kan dari kampus gitu ya. Tapi sebenarnya hati kecil dia tuh nggak mau. Tapi kalau nggak ikut ntar gimana? Apalagi mahasiswa baru gitu kan. Masa sih mahasiswa baru nggak ikutin aturan gitu kan, nggak enak ya. Ya dan akhirnya bapak pun ya udahlah ikut. Mau gimana lagi, soalnya dari kampus juga nggak enak gitu. Ya, akhirnya orang tua mengizinkan di situ. Itu tuh hari keempat kalau nggak salah, hari keempat. Dan acaranya pun lama, itu sama rencana tuh 1 mingguan. Di acara di gunungnya camping lah istilahnya kan, tapi masih dalam acara ospek kampus gitu kan. Termasuk lama ya Mang ya? Ya lama itu di gunung mah. Nah hari itu tuh langsung berangkat tuh sore karena keberangkatnya tuh malam katanya, dari kampus kumpul semua. Ya sore di sini izin ke orang tua, ya termasuk kalau ke adik-adik lah biasa lah ya gitu. Kemana teh? Ya kuliah gitu kan. Ya udah pergilah teteh. Udah sampai di sana teteh, nyampe di kampus dan ternyata udah pada siap. Ya di sana udah pada siap mau berangkat lah ya. Udah masukin tas ke mobil kayak gitulah. Misalkan grup A mobil ini masuk ini kan, banyak banget itu ya mahasiswa barunya. Ya dan akhirnya dari situ berangkat lah ke daerah Lembang. Kita pun tepatnya nggak usah kasih tahu lah, pokoknya di daerah Lembang. Ya di sana yang ngadain ya biasa tenda hari pertama tuh ya biasa bakar lah, biasa udah nyampe sana gitu kan, istirahat aja. Kejadiannya tuh di hari ke-3 atau ke-4 lupa ya. Nah cuma di hari-hari biasanya seperti biasalah ospek malam kayak bikin apa, ada tanda panah harus kesini. Iya kayak pos gitu lah ya. Marah-marahin. Nah betul, pos pertama ini marah-marah. Sebenarnya di pos kedua kayak kuis apalah pokoknya, menyatakan cinta atau kayak gitulah apalah pokoknya di situ buat hiburan doang. Nah kejadiannya tuh itu tuh pas hari ke-3 atau ke-4. Nah dari situ tuh cerita yang dari kakak Cepi bilang ke Cepi itu, jadi kayak gini. Misalkan Tony nih ya, Tony itu anggap sebagai apa, penyelenggara lah ya, penyelenggara ospek itu, panitia sama Cepi itu kayak udah janjian. Tadi ntar malam itu tuh kejadiannya tuh sore, berarti kayak diskusi lah gitu. Ton, ntar malam gua jadi poci gitu kan. Lu nggak usah takut kalau gua datang kayak gitu teman-teman. Kayak janjian, soalnya istilahnya Ton itu biar nggak panik kalau ketika Mamang Cepi berubah jadi pocian ya. Istilahnya kayak tes mental gitu ya.
Oke kan Tony kan. Dari situ ya udahlah. Dari situ kita biasa lagi ada istirahat sore biasanya pas kata kakak tuh apa istirahat tiba-tiba kumpul kayak gitulah. Jadi dibikin kayak kaget ya Nah Bang, ya? gitu. Nah setelah itu seperti biasa masih biasa sampai sekitaran jam 1 atau jam 2. Itu mahasiswa masih semua ngumpul di situ. Nah pas kejadiannya itu si orang-orang yang ngumpul mahasiswa baru itu tuh lagi gitar-gitar biasa. Anggap di situ lagi santai-santai karena mau datang yang tegang nih sengaja dibikin biar santai, rileks. Cair dulu lah ya. Cair dulu Cair. kayak ini nggak ada tekanan nih gitu kan. Nah dan kagetnya di situ pas Cepi anggap panitia yang jadi pocinya itu dia tuh dari belakang kan apa kayak hutan gitulah ya. Udah di setting juga Tony juga tahu. Gua tuh pasti bakal datang dari belakang. Tony udah ngelihat harusnya itu kan. Nah pas dia datang dari belakang, yang sama mahasiswa duluan itu tuh udah pada lihat sebenarnya Tony masih santai. Karena Tony tahu itu Cepi gitu kan. Nah, udah berapa meter ke belakangnya ada ada teman-temannya gitu banyak. poci-poci yang lain. Di sini Tony pun kayaknya tuh mulai kaget karena kok banyak kan, banyak. Iya, karena kan rencananya Janjiannya satu. Janjiannya satu. Iya. Janjiannya tuh benar. sendiri, guys. Jadi ada beberapa kalau kata Teteh nggak salah lihat, mungkin 10 itu ada ngikutnya. Jadi dia tuh emang sengaja jadi nyamperin ke mahasiswa emang. Emang niatnya juga seperti itu. Iya, jadi ngikutin yang alur. nyamar Iya. gitu. Kan emang ini kayaknya nggak tahu belakang ada. Dia otomatis ke mahasiswa. Nah dari situ mahasiswa dan Tony-nya pun jadi ikut takut yang di situ. Yang dia anggap Tony itu yang harusnya yang ngatur kan ya. Yang harus tahu posisi di situ dan Tony pun ketakutan karena refleks kan janjiannya satu. Jadi banyak. Iya, jadi Tony itu apa ini beneran di belakangnya. Jadi kan pasti gitulah. Ya. Pasti kalau teman-teman kayak Bingung, gitu. ya, Bingung kan ya. Heeh. Nah untungnya dari situ Tony pun masih sadar nih gua harus ngamanin mahasiswa nih segini banyaknya. Akhirnya situ Tony pun refleks teriak-teriak. Semuanya kumpul ke bawah ke rumah warga kata Tony itu. Mahasiswa pun akhirnya ngikut ke Tony. Si Poci ini dia loncat-loncat masih Terus ngikutin. enggak, dia loncat-loncat di tenda-tenda. Oh. Kayaknya si ini udah kena. Jadi nggak ngikut ke mahasiswa. Oh. Jadi kayak kemasukan ya, gitu ya. kayak Oh. kemasukan. Jadi dia di tenda tuh keliling. Jadi ada mahasiswa sambil lari kan pasti seenggaknya ngejar nggak kan gitu kan. Nggak ngejar kayak gitulah. Itu ada di belakang tapi di tenda-tenda kita. Dan akhirnya semua mahasiswa turun ke rumah warga di bawah dan warga pun di situ kaget kan. Ada apa ini? Ada apa? Ya akhirnya panitia Tony jelasin. Jadi jelasin detailnya kayak gimana, alurnya kayak gimana dan kayak orang itu tuh jawabnya dengan santai tapi kayak ada kesalahan dari pihak mahasiswa. Oh iya, dari pihak panitia Iya. ya. Oh ya udah ini nggak bisa, ini harus pagi kita cek. Kayak gitu. Oh jadi nggak langsung dicek ke TKP lagi sama warga? Enggak, dari situ enggak warga tuh nggak langsung ayo enggak. Nah setelah itu kayak datang ada sesepuh ke situ, kenapa nggak bilang dulu kalau mau istilahnya mereka tuh izin mau camping tapi nggak bilang bakal ada Rencana. kayak gitu, Iya. gitu. Kenapa nggak bilang semua rencana bakal ada yang kayak gini? Kayak si orang itu sepuh itu tuh kayak yang udah tahu. Ya istilahnya di situ tuh ada penunggunya mungkin pastilah ya. ya. Mahasiswa ini mungkin terlalu ceroboh panitianya ya, terutama panitia terlalu ceroboh. Sompral juga. Tidak minta izin atau apapun itu mungkin ya. Nah di situ kan belum beres tuh nunggu pagi sambil ngobrol-ngobrol, mereka pun gak tidur karena takut kejadian seperti itu. Setelah dan subuh langsung kata warga tuh yang ikut sekitaran 20 orangan ada yang Banyak juga ya. yang membantu. Karena kan Itu tuh mahasiswa tuh ratusan itu. Oh iya. Banyak banget itu Banyak mahasiswa itu baru. balik lagi tuh kenapa Mas? Balik Balik lagi lagi ke yang tenda pertama, tuh. yang pertama yang harus kita cari
si orang itu pasti pingsan kemungkinan. Orang yang jadi ngikutin. poci. Oh, yang jadi poci itu Iya. nggak balik lagi. Nggak balik Ya, lagi dia. si panitia yang jadi pocinya. Ya betul. Jadi setelah kejadian yang ngikutin banyak itu tuh si itu tuh nggak ke bawah. Maksudnya kalau seenggaknya mungkin kalau dianya sadar mungkin pasti ke bawah kan. Iya. Iya. Nah jadi kok nggak ada ya udah kita cari. Nah setelah dan subuh itu baru kita naik lagi ke atas. Bareng sama warga ditemenin di situ, dicari ke tenda-tenda ya sekelilingan tenda daerah situ kan. Nggak ada. Terus kan ada garis-garis lah bikin buat acara itu biasanya kan digarisin jangan lebih dari sini. Ya, gitu. area lah ya, Nah, area betul. Nggak ada. Dan kita situ pun panitia Tony itu langsung telepon ke kampus. Ngasih tahu karena kejadian acara di sini itu bisa dibilang gagal lah, kacau karena ada kejadian seperti ini ya. Dari situ kampus pun langsung telepon kalau sekarang tuh tim SAR ya. Iya, Basarnas. Nah, Basarnas Basarnas. kayak gitu. Nah dari situ nggak lama kemudian Basarnas sore datang dia. Sore itu datang, kita pun masih di tempat di situ nyari barang dan sempat nginep pun lagi di situ. Emang nggak ada. Si yang jadi poci itu tuh jadi pertanyaan tuh dia tuh nggak tahu kemana. Kalaupun ada mungkin pingsan gitu kan. Iya. Ini nggak ada. Oh, jadi sisir pun emang nggak ada. Nggak ada itu. Nah itu Hilang aneh. aja. Itu ke bawah atau enggaknya kita nggak tahu ya, atau memang dia pingsan terus kita nggak nemu, kita belum tahu pasti. Dan setelah tim SAR ya Basarnas itu nyari sampai beberapa hari, sampai kan nginep 1 malam tuh kata kakak tuh sama-sama Basarnas nyari nggak ada. Pagi-pagi mahasiswa semuanya suruh pulang. Sebenarnya kan acaranya seminggu, Iya, itu di hari Iya, keempat. hari keempat udah Iya, pulang ya. karena ada kejadian yang tidak diduga lah ya. Iya. gitu kan. Nggak mungkin juga diterusin ya. Iya, Karena soalnya kan udah ngeri lah ya. Iya. Udah Kejadiannya luar kejadiannya biasa. bukan sama manusia lagi kan. Ah. Kita udah ngeganggu alam lain berarti kan karena Iya. ke teledoran lah mungkinnya nggak nanya-nanya dulu ke. Tapi si yang jadi pocinya itu sampai sekarang nggak ada kabar. Nah, Mamang Cepi pun penasaran sebenarnya Ah. dulu kan. Terus Cepi nanya ke kakak tuh, terus nasibnya gimana teh? Gitu kan. Itu kan cewek ya. Kakak Cepi itu cewek. Dan ya sampai ditanyain udah beberapa minggu malah udah 1 bulan emang nggak ada ke rumahnya gitu kan. Iya. Nanya ke keluarganya pun nggak ada. Ke kampus lu Udah nggak ada. Jadi dosen pun udah mengatakan ya minta maaf iya mungkin perminta sama maaf keluarga. ke keluarga ya, soalnya kurang apa ya kurang persiapan lah. Iya. Dengan ya nggak izin dulu berarti kan udah dapat pelajaran. Mungkin buat kampus itu juga dapat pelajaran kalau emang mau ngadain kayak gitu berarti harus ke kuncen atau sesepuh di situ apalah bisa dibilang kayak gitu. Dan emang bisa disimpulkan 1 semester pun nggak ada. Oh, berarti udah lama juga emang nggak pulang-pulang. Nggak ya? pulang. Jadi pertanyaan bisa dibilang jadi pertanyaan itu dibawa ke alam lain atau Iya. kemana. Kalau emang dia nggak dibawa seharusnya bisa pulang. Iya, gitu iya, kan. iya. Karena mungkin nggak sampai nggak lupa ingatan gitu kan. Gitu kan. Atau jadi ini bisa mang kayak kayak Sundanya mah disasabkeun. Nah, ya Iya. jadi disasarin gitu kan. Jadi Dibikin nggak linglung dinyasarin, gitu. nyasar. Jadi Iya. kalau kita mau ke sini tuh balik lagi ke situ. Udah ke kiri pasti ke situ lagi Terus gitu. kadang juga kayak kita kesini ke situ padahal nanti tuh pas udah masuk ke situ tuh jadi dimensinya udah beda gitu. Ya. Iya, iya. Jadi di mana ini tapi Ya, masih dimensi gunung, lain lah ya. dimensi lain Iya. gitu kayak gitu suka Banyak. ada sih cerita Iya, kayak banyak gitu. cerita yang kayak gitu. Apalagi kan ini kejadiannya kan di gunung ya, Iya. gitu. Kalau di gunung kan, ya maksudnya teman-teman juga pasti udah banyak denger lah gitu ya cerita-cerita kayak gitu. Ya, ini mah Masih ya. sensitif sih kalau kayak di gunung tuh jadi kayak apa sebenarnya nggak aman ya asal Ya. kitanya bisa jaga diri terus Nggak sompral. nggak sompral terus nggak seenaknya Iya. di gunung jaga alamnya juga Iya. gitu. Betul. Tapi nggak sedikit juga yang mengalami hal-hal yang kayak gitu yang Betul, iya, yang benar. kalau dia sompral kadang-kadang ada yang melakukan yang nggak Ya, baik gitu ya iya. Di Hal-hal gunung, yang negatif lah gitu ya. atau kayak Ya. gitu kan ada yang lebih parah juga Iya. sama juga kayak kejadian Ya, terutama Iya. kalau yang suka naik turun gunung tuh kan anggaplah yang pemain baru kan Iya, suka iya. lihat ada kumpulan-kumpulannya Ah. apalah. Ya jangan seenaknya berarti kalau ke sana kalau ada rumah warga ya mampirin dulu lah, nanya-nanya dulu lah.
bagusnya kayak gimana pasti mereka lebih tahu karena mereka penduduk sana gitu Iya. kan. Jadi Iya. buat keamanan teman-teman juga gitu kan. jangan Tempat merasa- yang kayak gitu pun tata krama tetap harus Nah, dijaga. iya, Betul, benar. betul, iya. Itu sih lebih tepatnya. Heeh. Ketika kita datang kemanapun sih sebetulnya ya, Iya. gitu, tata krama harus tetap dijaga. Nah mungkin buat teman-teman nih, kan tadi udah denger ya ceritanya dari Mang Cepi. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka dengan ceritanya, boleh kalian like video ini. Tapi jangan lupa di share, di komen, dan yang paling utama adalah di subscribe ya teman-teman. Mungkin ceritanya sampai di sini dulu ya. Betul. Nah, sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Bye bye.